Ayo subscribe channel YouTube Novel Askadina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5417 dari Ordo Raja Naga, pertarungan jarak dekat. Tiba-tiba, teriakan pembunuhan, benturan senjata, jeritan, dan raungan bercampur aduk, memekakan telinga. Pertarungan brutal yang melanda seluruh surga ke-6 telah dimulai. Yang pertama bertabrakan adalah barisan pengawal kekaisaran dan barisan depan roh-roh iblis. Tombak-tombak pengawal kekaisaran menusuk tajam roh-roh iblis, tetapi sebagian besar hanya menembus wujud halus mereka, tanpa menimbulkan kerusakan. Namun, bilah tulang roh-roh iblis dengan mudah menembus baju zirah dan daging para prajurit. Seorang prajurit muda pengawal kekaisaran menusukkan tombaknya ke arah roh iblis ketika bilah tombak itu mengiris lehernya. Darah mengucur deras. Ia mencengkeram lehernya, mata dipenuhi kebencian, dan perlahan jatuh ke tanah, tubuhnya dengan cepat dilahap oleh roh-roh iblis. Gunakan energi spiritual untuk mengisi senjatamu. Jiwa rentan terhadap serangan spiritual. Teriak Aolai, menghunus pedang panjangnya. Energi spiritual keemasan melekat pada bilah tombaknya, dan ia menyerang roh iblis dengan satu tebasan. Roh iblis itu menjerit nyaring. Tubuhnya langsung terbakar oleh energi spiritual, menghilang dalam gumpalan asap hitam. Para prajurit bereaksi satu demi satu, mengalirkan kekuatan spiritual mereka pada senjata mereka, dan melancarkan serangan lain. Kali ini, jiwa-jiwa iblis akhirnya mulai menderita korban, dan kabut jiwa hitam terus menghilang, tetapi jumlah jiwa iblis terlalu banyak. Begitu satu kelompok jatuh, lebih banyak jiwa iblis segera melonjak, seperti gelombang pasang yang tak berujung, terus-menerus menyerang formasi pasukan kekaisaran. Han Lai memegang pedang lebar di tangannya, dan api pada pedang api merah itu berkobar. Dengan ganas. Setiap kali ia menebasnya, ia dapat memunculkan lautan api, menyelimuti puluhan jiwa iblis. Jiwa-jiwa iblis itu berjuang keras di lautan api dan segera terbakar menjadi abu. Waktu yang tepat. Han Lai tertawa, melompat, dan menebas seorang jenderal jiwa iblis yang memegang dua kapak. Sang jenderal meraung, menyilangkan kapaknya untuk menangkis. Dengan bunyi dentang, kapak-kapak itu terbakar merah, dan jiwa sang jenderal pun ikut terbakar, mengepulkan asap hitam. Namun, tak lama setelah Han Lai memaksa jenderal jiwa iblis itu mundur, lebih banyak jiwa iblis menyerbu dari belakangnya, dan segerombolan bilah tulang yang padat menusuk punggungnya. Hati-hati. Ziwan tiba tepat waktu, mengacungkan pedang panjangnya. Energi spiritual berwarna biru kehijauan menyapu bagaikan angin puyuh, menangkis bilah-bilah tulang yang menyerang. Ia dan Han Lai berdiri saling membelakangi, pedang panjang dan pedang lebar mereka bekerja sama dengan sempurna sambil terus-menerus menebas jiwa-jiwa iblis di sekitarnya. Terima kasih. Han Lai tersentak, menyeka keringat dari wajahnya. Jiwa iblis terlalu banyak. Ini tidak bisa dibiarkan. Tunggu. Selalu ada jalan. Ziwan menggertakkan giginya, dan kembali menghunus pedang panjangnya, menusuk dada seorang jiwa iblis. Selain roh-roh iblis ini, puluhan ribu kultivator iblis memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan besar-besaran. Di surga ke-6, status mereka lebih rendah daripada manusia dan manusia binatang, sehingga mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan para dewa kerajaan ilahi. Namun kini, setelah akhirnya memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka, para kultivator iblis ini bertarung mati-matian. Energi spiritual keemasan mengalir deras di sekujur tubuh Ventianyo, dan ia melepaskan tinju ilahi langit emasnya, satu demi satu, yang masing-masing mampu menghancurkan beberapa roh iblis. Ia menyerbu roh-roh iblis bagaikan harimau ganas, membubarkan mereka kemanapun ia lewat. Seorang raksasa iblis raksasa mengayunkan palu raksasa ke arahnya. Tanpa gentar, Ventianyo menyerbu ke depan, menghadapi palu itu dan menghantamkannya dengan tinjunya. Dengan bunyi gedebuk, palu itu terlempar kembali, membuat raksasa iblis itu terhuyung. Memanfaatkan kesempatan itu, Ventianyo membalas dan memukul dada raksasa itu dengan satu pukulan, seketika menghancurkan jiwanya. Namun saat itu, puluhan roh iblis yang menghunus tombak menyerbu dari segala arah, mengepung Ventianyo. Tombak itu menusuknya bagai ular berbisa, dan Ventianyo hanya bisa mengayunkan tinjunya untuk menangkisnya. Tak lama kemudian, beberapa luka muncul di sekujur tubuhnya, dan kekuatan spiritual emasnya perlahan meredup. Meskipun Raja Setengah Binatang pernah terluka parah oleh Jun Buhui sebelumnya dan kekuatan spiritualnya belum pulih sepenuhnya, ia masih berhasil berdiri saat ini.
Garis-garis emas di tubuhnya muncul kembali, dan cakar harimaunya memancarkan cahaya tajam. Bab 5418 dari Perintah Raja Naga, tangkap raja terlebih dahulu. Ia meraung, menerjang sekelompok jiwa iblis. Dengan sekali tebasan cakar harimaunya, ia mencabik-cabik tubuh beberapa jiwa iblis. Seorang perapal mantra jiwa iblis menggumamkan sesuatu, mengirimkan rune kutukan hitam yang tak terhitung. Jumlahnya ke arahnya. Raja setengah binatang tak mampu menghindar dan terkena rune tersebut. Kepulan asap hitam mengepul dari tubuhnya, dan rasa sakit yang hebat membasahi luka-lukanya. Hina. Raung raja setengah binatang, menahan rasa sakit saat ia menerjang penyihir jiwa iblis, mencabik-cabiknya dengan satu cakar. Namun, energi spiritualnya sendiri begitu terkuras sehingga ia tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Medan perang berlumuran darah dan daging, dan mayat-mayat bertumpuk seperti gunung. Para kultivator dari ras manusia dan binatang berjatuhan satu demi satu, darah mereka menodai tanah dengan warna merah tua, berkumpul menjadi aliran yang mengalir ke kejauhan. Gunung-gunung di langit keenam runtuh di tengah pertempuran sengit, batu-batu besar berjatuhan dari puncaknya, menghancurkan para kultivator dan jiwa iblis yang tak terhitung jumlahnya. Sungai itu diwarnai merah darah, ikan dan udang terbalik, dan seluruh dunia runtuh dalam pertempuran ini, seolah-olah akan hancur kapan saja. Wu Hao berdiri di belakang perkemahan, memandangi para biksu yang terus berjatuhan, hatinya serasa ditusuk pisau. Ia tahu jika ia terus bertarung seperti ini, seluruh pasukan akan musnah, dan ia harus menemukan cara untuk memecahkan kebuntuan sesegera mungkin. Tangkap pemimpinnya dulu. Tatapan tajam terpancar di mata Wu Hao. Ia menoleh ke Taois Wuji dan David di sampingnya dan berkata, selama kita membunuh pemakan jiwa, pasukan jiwa iblis akan kehilangan pemimpin dan secara alami akan runtuh. Ayo kita bersama-sama menyerang dan membunuhnya. Oke. Taois Wuji mengangguk, dan dengan lambaian pengocok di tangannya, kekuatan spiritual putih menyapu jiwa iblis di sekitarnya seperti pedang tajam. Ikuti aku. David menggenggam pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya keemasan di badan pedang itu bersinar, memancarkan aura suci yang kaya. Ia mengikuti di belakang Wu Hao dan Taois Wuji, menghunus pedang pembunuh naga. Setiap serangan mampu membelah beberapa jiwa iblis, mengukir jalur berdarah di antara kerumunan mereka yang padat. Sebuah jiwa iblis mencoba menyerang Wu Hao dari samping, tetapi David, yang cerdas dan cekatan, membelahnya menjadi dua dengan satu tebasan, tubuhnya langsung menghilang. Mencoba membunuhku? Angan-angan? Pemakan jiwa dengan cepat menyadari niat mereka, mencibir, dan berteriak di belakangnya. Dua tetua, Wu Shuang, hentikan mereka. Saat kata-katanya jatuh, dua sosok melesat dari barisan jiwa iblis seperti hantu, mendarat di hadapan pemakan jiwa. Mereka adalah dua tetua berambut putih, mengenakan jubah tau abu-abu. Wajah mereka dipenuhi kerutan, tetapi mata mereka setajam elang. Masing-masing menghunus pedang panjang, bilahnya memancarkan aura dingin. Mereka adalah ajudan pemakan jiwa yang paling terpercaya, pedang ilahi Wu Shuang. Lawan kalian adalah kami. Tetua di sebelah kiri berbicara dengan dingin, suaranya sedingin es. Ia mengayunkan pedangnya, dan aliran energi pedang yang tajam melesat ke arah Wu Hao bagai kilat, merobek udara kemanapun ia lewat. Waktu yang tepat. Taois Wuji, tanpa gentar, menjentikkan kelepaknya, dan energi spiritual putih mengembun menjadi perisai cahaya tebal, menghalangi Wu Hao. Dengan suara bang yang keras, energi pedang itu bertabrakan dengan perisai cahaya, memicu gelombang energi spiritual di seluruh langit. Sebuah retakan muncul di perisai cahaya, dan Taois Wuji terkejut dan mundur dua langkah. Melihat ini, lelaki tua di sebelah kanan juga menyerang. Ia mengayunkan pedangnya, dan energi pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah David bagai hujan deras, masing-masing dipenuhi kekuatan yang luar biasa. Mata David terfokus, dan ia mengayunkan pedang pembunuh naga dengan cepat di tangannya, membentuk jaring pedang emas yang menghalangi semua energi pedang. Suara nyaring, ding-ding-dang-dang, terus terdengar tanpa henti. Energi pedang itu bertabrakan dengan pedang pembunuh naga, dan dihamburkan oleh kekuatan suci ke udara. Pedang yang luar biasa. Secercah keserakahan terpancar di mata lelaki tua di sebelah kanan. Nak, serahkan pedang itu padaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kemari dan ambillah jika kau berani. David mencibir dan melompat. Pedang pembunuh naga, dengan cahaya keemasan, menyambar lelaki tua itu bagai guntur. Lelaki tua itu tak berani lengah dan segera mengayunkan pedangnya untuk menangkisnya.
Bab 5419 dari Ordo Raja Naga masih tidak membantu. Dengan dentang, kedua pedang itu beradu, menciptakan perpaduan cahaya keemasan dan energi pedang hitam. Pria tua itu merasakan sensasi geli di lengannya, mundur 2 langkah, dan buku-buku jarinya terasa nyeri. Melihat ini, tetua di sebelah kirinya segera mengayunkan pedangnya ke depan, bergabung dengan tetua di sebelah kanannya. Seperti 2 ular berbisa, kedua pedang panjang itu menyerang David dari kiri dan kanan. Ilmu pedang mereka luar biasa, koordinasi mereka sempurna. Energi pedang mereka saling bersilangan, membentuk jaring tak tertembus. Yang menyelimuti David, membuatnya tak bisa bernapas. David tak menunjukkan rasa takut. Pedang pembunuh naga menjadi hidup di tangannya, menebas secara horizontal, vertikal, dan menusuk ke depan. Cahaya keemasan dan energi hitam saling beradu, menciptakan suara yang memekakan telinga. Dengan gerakan lincahnya, ia menerobos jaring, mencari kesempatan untuk membalas. Sekali, pedang panjang pria tua itu menusuk dadanya. David menghindar ke samping dan sekaligus menebas pergelangan tangan lelaki tua itu. Lelaki tua itu buru-buru menghunus pedangnya untuk menangkis, tetapi David memanfaatkan kesempatan itu dan menendang dadanya, membuatnya terhuyung mundur beberapa langkah. Wu Hao memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Soul Devourer, mengacungkan pedang panjangnya. Energi spiritual keemasan menyatu menjadi bayangan pedang raksasa, menebas ke arahnya dengan kekuatan dahsyat. Soul Devourer, yang bertengger di punggung singa, mencibir. Dengan jentikan tangan kanannya, energi iblis hitam menyatu menjadi perisai tebal, menangkisnya. Dengan suara dentuman keras, bayangan pedang itu bertabrakan dengan perisai, menghancurkannya seketika. Wu Hao terlempar mundur beberapa langkah oleh hentakan kuat itu, darahnya mendidih dan rasa manis tercekat di tenggorokannya. Dengan kemampuan sekecil ini, kau berani membunuhku, ejek Soul Devourer, mengayunkan pedang panjangnya. Aliran energi pedang hitam, seperti ular berbisa, melesat ke arah perut bagian bawah Wu Hao. Wu Hao dengan cepat menghindar ke samping, tetapi energi pedang menyerempet jubahnya, mengiris panjang, memperlihatkan baju zirah di bawahnya. Taois Wuji mencoba maju untuk membantu, tetapi terus-menerus dililit oleh lelaki tua di sebelah kirinya. Ilmu pedang lelaki tua itu licik dan brutal, setiap tebasan menyasar. Titik-titik vital Taois Wuji membuatnya tak bisa melarikan diri. Ia memperhatikan Wu Hao dalam bahaya, merasa sangat cemas, namun tak berdaya. Di sisi lain medan perang, Sue Wuing tidak ikut bertempur. Sebaliknya, ia berdiri di tempat yang tinggi, mencengkeram sebuah tas kain hitam. Tas itu tampak biasa saja, namun memancarkan daya hisap yang aneh. Ia memperhatikan para biksu yang berjatuhan, matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Setiap kali seorang biksu meninggal dan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka, ia akan mengangkat tas itu dan menggumamkan sesuatu. Seolah dipanggil, jiwa para biksu terbang menuju tas itu, terseret ke dalamnya. Semakin banyak jiwa yang terseret, tas itu perlahan membengkak, memancarkan kabut hitam yang semakin pekat. Sue Wuing, apa yang kau lakukan? Kemari dan bantu. Sang pemakan jiwa berteriak marah, melihat Sue Wuing berdiri di sampingnya dan memperhatikan. Tuanku, tunggu sebentar. Seru Sue Wuing tanpa menoleh, gerakannya tak tergoyahkan. Sang pemakan jiwa mendengus dingin, mengabaikannya dan fokus menghadapi Wu Hao. Meskipun Wu Hao tidak lemah, ia masih setingkat lebih rendah daripada sang pemakan jiwa, yang telah hidup selama 10.000 tahun. Setelah beberapa ronde, Wu Hao meronta-ronta, tubuhnya penuh luka, jubah tempurnya berlumuran darah, dan kekuatan spiritualnya hampir terkuras. Seiring berjalannya waktu, pertempuran semakin intensif. Korban dari para kultivator manusia dan binatang semakin banyak. Formasi pengawal kekaisaran telah lama dirusak oleh roh-roh iblis, dan para prajurit bertempur sendiri-sendiri, terus berjatuhan. Han Lai dan Ziwan kelelahan, kekuatan spiritual mereka hampir habis. Mereka hanya bisa mengandalkan insting untuk menghunus senjata mereka dan melawan. Tubuh mereka penuh luka, dan darah menetes dari senjata mereka, membentuk genangan di tanah. Bab 5420 dari Ordo Raja Naga semua lari. Fen Tianyo dikelilingi oleh puluhan roh iblis, energi spiritual emasnya semakin redup, dan setiap pukulan terasa sangat sulit. Raja setengah binatang Ming terluka lebih parah, kesadarannya perlahan memudar. Jika bukan karena tekadnya yang keras kepala, ia pasti sudah pingsan sejak lama. Tidak. Kita tidak bisa bertahan. Seorang kultivator binatang meraung putus asa,
menjatuhkan kapal perangnya dan berbalik untuk berlari mundur. Kehadirannya merupakan sinyal yang langsung memicu ketakutan pada kultivator lainnya. Semakin banyak kultivator mulai melarikan diri, tidak mampu lagi menahan pertempuran neraka dan mati-matian berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri. Jangan lari. Tahan barisan. Kita masih punya kesempatan. Aolai meraung, mencoba menghentikan para kultivator yang melarikan diri, tetapi ia sendiri terjerat oleh beberapa roh iblis, tak mampu melepaskan satu pukulan pun. Semakin banyak orang yang melarikan diri, pertahanan para kultivator langsung runtuh, dan pasukan roh iblis memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan ganas, meninggalkan lebih banyak kultivator tergeletak di genangan darah. Wu Hao menatap pemandangan di hadapannya, merasakan gelombang keputusasaan. Ia tahu jika ini terus berlanjut, semua orang akan mati di sini, dan langit keenam akan jatuh sepenuhnya ke tangan para kultivator iblis. Buku panduan pengorbanan mungkin, inilah satu-satunya harapan. Secercah tekad melintas di mata Wu Hao. Ia mengeluarkan sebuah kotak emas dari tangannya. Kotak itu diukir dengan rune yang rumit dan memancarkan aura suci yang samar. Kotak itulah yang berisi buku panduan pengorbanan. Pemakan jiwa. Kau tidak menginginkan buku panduan pengorbanan? Akan kuberikan padamu. Wu Hao mengangkat kotak itu dan berteriak sekuat tenaga. Suaranya terdengar sangat jelas di medan perang yang kacau. Mendengar suara itu, pemakan jiwa menghentikan serangannya. Secercah keserakahan melintas di rongga matanya yang kosong, lemparkan buku panduan itu ke sini. Kalau tidak, aku akan langsung membunuhmu. Kalau kau mau buku itu, kejar aku. Wu Hao mencibir, berbalik dan berlari menuju pegunungan di kejauhan. Kalau kau bisa mengejarku, buku pengorbanan itu akan jadi milikmu. Tapi kalau kau berani menggunakan serangan yang kuat, aku akan langsung menghancurkannya. Beraninya kau? Raung Soul Devourer, tapi ia tak berani bertindak gegabah. Buku pengorbanan itu sangat penting baginya, dan ia tak akan pernah membiarkan Wu Hao menghancurkannya. Jangan lari. Soul Devourer menunggangi seekor singa, mengikuti Wu Hao dari dekat, selalu menjaga jarak. Ia tak ingin terlalu dekat dan tertipu oleh Wu Hao, tapi juga khawatir Wu Hao akan kabur. Melihat ini, kedua tetua Wushuang juga ingin meninggalkan David dan mengejar, tetapi David menghentikan mereka. Lawanmu adalah aku. Kau mau kabur? Tidak semudah itu. David menghunus pedang pembunuh naga, dan cahaya keemasan memancar di sekelilingnya. Aura suci menyebar seperti air pasang, membuat kedua tetua Wushuang ketakutan. Hentikan dia. Tetua di sebelah kiri berteriak dengan ganas, mengayunkan kedua pedang panjangnya lagi. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah David, mencoba menerobos penghalangnya. David tidak menunjukkan rasa takut. Pedang pembunuh naga menari-nari tak tertembus di tangannya, cahaya keemasannya menangki setiap serangan. Ia tahu ia harus memberi Wu Hao cukup waktu untuk mengalihkan perhatian sang pemakan jiwa dan menciptakan kesempatan bagi para kultivator lain untuk melarikan diri. Semuanya, lari. Keluar dari sini sebelum sang pemakan jiwa pergi. Teriak Taois Wuji kepada para kultivator di sekitarnya, mengayunkan kocokannya untuk mengusir roh-roh iblis di sekitarnya. Han Lai, Ziwan, Ventianyo, dan yang lainnya bereaksi setelah mendengar teriakan itu. Meskipun terluka, mereka saling mendukung dan melarikan diri dari medan perang. Para kultivator yang tersisa mengikuti dari belakang, berlari mati-matian, takut roh-roh iblis akan mengejar. Tanpa komando sang pemakan jiwa dan kini tertahan oleh David dan kedua tetua Wushuang, pasukan roh iblis untuk sementara tidak terorganisir dan tidak dapat mengatur pengejaran. Sue Wuing menatap para biksu yang melarikan diri, secercah rasa iba terpancar di matanya. Tas kain di tangannya telah membengkak cukup besar, penuh dengan jiwa-jiwa yang telah mati, tetapi masih sedikit kurang dari sumber daya yang ia butuhkan untuk menerobos.